changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu disingkapkan hari ini. Ajari kami untuk memprioritaskan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami, di atas semua mimpi-mimpi kami. Kami mengizinkan firman-Mu yang berotoritas penuh pagi hari ini. Yesus, kami sambut Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kami mau nyatakan kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku kami dapat di dalam Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu itu yang Tuhan genapi dalam hidup kami. Sebab kehidupan kami tidak ditentukan dengan apa yang dunia katakan, tapi
Tapi hidup kami ditentukan dengan apa yang Tuhan firmankan. Hari ini kami mau lebih percaya dengan firman-Mu. Sebab aku percaya bukan karena namun karena firman-Mu digenapi dalam hidupku. Ora bahasan kerasa. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah biar firman-Mu berbicara kepada manusia roh kami pagi hari ini. Sehingga pulang dari tempat ini iman kami dibangkitkan. Pengharapan kami dibangkitkan. Kasih kami dibangkitkan. Sebab kehidupan yang kami terima semuanya berasal dari firman-Mu. Apapun yang kami miliki hari ini semua karena firman-Mu yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada satu pun yang lahir dari kekuatan kami, tapi semuanya lahir dari kasih karunia-Mu. Pagi hari ini Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami. Kami mau dibentuk, kami mau dipulihkan, kami mau dirombak Tuhan, kami mau diubahkan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Kira bahasan dekere dan namasan koroloboto koromose. Dekara la 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 basekere dan bekara bayasakara baka. Oh ya kara la 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 bayasikira la 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 bayakara la la baya. Firman-Mu berkuasa. Di dalam kebenaran-Mu, jadikan kami alat kebenaran-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan pagi hari ini saudara. Lembutkan setiap hati kami pagi hari ini. Kami mau ditaburi dengan benih yang murni. Jadikan kami Tuhan sesuai firman-Mu, sesuai rencana-Mu yang digenapi dalam kami. Bukan
Terima kasih karena firman-Mu selalu menyertai kami sampai hari ini. Karena firman-Mu kami ada sampai hari ini. Karena firman-Mu hidup kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saatnya kami duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah kehidupan bagi kami. Firman-Mu merubah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang segambar dan serupa dengan Kristus. Bapa di surga, kami buka hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan satu tema, yaitu adalah The God of Everything. Tuhan dari segala-galanya. Termasuk hal yang besar, termasuk hal yang sedang, termasuk hal yang kecil. Yang jelas Tuhan adalah Tuhan dari segala-galanya. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu, bukan bicara hanya beberapa sesuatu. Tapi segala sesuatu itu terjadi karena firman Tuhan. Maka dari itu kita akan belajar 3 hal. Segala sesuatu apa yang harus kita dengar dan kita lakukan. Poin yang pertama saudara, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu adalah God of great things. Apa Bapak Ibu? God of great things. Tuhan dari hal-hal yang spektakuler. Tuhan adalah Tuhan dari hal-hal yang wow, yang hebat, yang dahsyat. Kita akan buka firman Allah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia seorang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demikian Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, ini adalah kisah seorang abdi Allah yaitu Elia. Ketika Raja Ahab itu menyembah Nabi Baal. Dan di situ Allah menghukum bangsa itu dengan kekeringan. Tidak ada embun, tidak ada hujan. Bertahun-tahun. Kecuali ketika Elia itu bersabda. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan rangkum 2 pasal. Kita nggak akan buka ayat demi ayat karena panjang. Saya akan merangkumnya. Apa itu God of great things? Great things yang pertama adalah ketika Elia di Sungai Kerit. Dan di situ Elia dipelihara oleh burung gagak. Tiap pagi dan petang dikirimnyalah roti dan daging kepada Elia. Dan Elia itu mengambil air dari Sungai Kerit. Karena terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, tidak ada hujan, tidak ada embun, tidak ada air.
Karena Tuhan marah karena bangsa itu menyembah Nabi Baal. Greetings yang pertama, hari demi hari Elia dipelihara oleh burung gagak. Diberi roti, diberi daging, diberi roti, diberi daging. Saudara, burung di udara Tuhan pelihara tanpa diberi makan. Tapi ketika burung itu diperintah memelihara seorang abdi Allah, maka burung gagak diutusnya kepada abdi Allah. Saudaraku, hal yang besar terjadi. Maka tidak usah khawatir. Kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan, burung gagak pun bisa pelihara hidup kita. Katakan amin. Tapi ketika kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak mengambil bagian dalam pelaku-pelaku firman, tetap dikirim burung. Bukan burung gagak, tapi burung hantu. Tetap dipelihara oleh burung, tapi burung hantu yang pelihara hidup kita. Itu greetings yang pertama. Tidak pernah habis roti dan daging yang dikirim oleh burung gagak. Greetings yang kedua adalah ketika Elia disuruh berjalan ke kota Sarfat. Dan seketika itu Elia bertemu dengan seorang janda Sarfat. Dan Elia meminta minum kepada janda itu. Diberilah minum oleh janda itu. Karena sungai Kerit sudah kering, tidak ada air. Maka Elia pergi ke Sarfat. Kita buka ayat yang ke-12. Masih di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 Bapak Ibu. Elia minta roti. Berikanlah aku roti, hai janda Sarfat. Demikian jawab janda itu. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buil. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya. Bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Dengan arti kata lain itu stok yang terakhir janda itu. Memiliki tepung dan minyak, Bapak Ibu. Itu makanan yang terakhir yang mereka miliki. Tapi ketika Elia hadir di tengah-tengah keluarga janda Sarfat itu. Perhatikan baik-baik. Greetings yang kedua adalah apa? 3 tahun buli-buli itu tidak pernah habis. Yang itu stok terakhir, tepung dan minyak yang terakhir. Ketika Elia berfirman, maka 3 tahun janda Sarfat, Elia dan anaknya dipelihara Tuhan. Tepung dan minyak tidak pernah habis. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, bukan 4 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan mengadakan hal-hal yang dahsyat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa pun Tuhan bikin bisa. Yang sisa terakhir pun Tuhan bisa limpahkan dengan sisa yang terakhir. Itu greetings yang kedua. Greetings yang ketiga apa? Setelah itu anak janda itu sakit dan mati. Seketika itu Elia membawa anak itu. Dan berdoa di hadapan Tuhan. Kembalikanlah nyawa anak ini ya Tuhanku. Bapak Ibu, akhirnya anak janda itu yang mati hidup. Greetings bukan? Hal yang hebat yang terjadi. Tidak sampai di situ. Ini saya rangkum dari 2 pasal Bapak Ibu. Nanti bisa baca di rumah. Pasal 17, pasal 18. Ketika itu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Gunung Karmel. Bertemu dengan Ahab. Di tengah-tengah perjalanan bertemulah dia dengan seorang yang namanya Obadja. Katakanlah kepada Raja Ahab Obadja bahwa ini aku Elia ada di Gunung Karmel. Bapak Ibu, bertemulah Ahab
dan Elia 3,5 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Terjadi kekeringan yang dahsyat. Dan di atas Gunung Karmel, saudara, terjadilah yang namanya peperangan rohani. Elia bertemu dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah. Nabi-nabi Baal. Karena semua nabi Allah dibunuh, sisa 100 yang Obadja sembunyikan. Dibagi 2 kelompok, 50-50 oleh Obadja. Di situ Elia bertemu dengan Ahab dan 450 nabi Baal. Saudaraku, terjadilah pengujian tentang korban 2 ekor lembu jantan. Yang 1 lembu diberikan Elia, 1 lembu diberikan oleh nabi-nabi Baal. Dipotonglah lembu itu, didirikanlah mezbah bakaran, saudara. Kalau memang nabi Baal, Tuhannya orang Baal itu hidup, suruhlah dia membakar korban bakaran yang sudah disiapkan oleh nabi-nabinya. Bapak Ibu, satu waktu sampai siang tidak terjadi apa-apa. Elia menunggu sampai nabi Baal menyayat-nyayat tubuhnya dengan pedang dan tombak. Banyak darah dan mereka kerasukan. Sampai petang pun tidak ada yang namanya api menyambar korban bakaran nabi-nabi Baal. Tapi luar biasa Tuhan kita. Elia itu, saudara, menyuruh abdinya untuk menyiram korban itu dengan 12 buyung air. Yang dimana korban itu penuh dengan air. Pertanyaan saya, kalau kayu itu basah, bisa nggak keluar apinya? Kalau disiram air, kayu bakaran itu bisa nggak keluar apinya? Tidak bisa. Tapi ketika Elia berdoa, Tuhan, nyatakanlah keberadaanmu dalam api ini. Api itu menyala, saudara. Greetings yang keempat. Elia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal. 450 nabi Baal akhirnya dipotong Elia, disembelih di sungai Kison. Ini greetings yang Tuhan perlihatkan kepada Elia. Tapi setelah kejadian itu kita baca firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama dan yang ketiga. Kejadian itu Ahab pulang ke rumahnya dan Ahab bertemu dengan istrinya yaitu Isabel yang membawa agama Baal kepada bangsa. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Artinya Elia ingin dibunuh oleh Isabel. Dikejar, ingin dibunuh. Ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sampai seterusnya Elia itu masuk ke dalam sebuah gurun seorang diri. Dan Elia itu sedang beristirahat di pohon ara. Poin yang kedua adalah God of small things. God of small things. Ketika Elia tertidur dan malaikat Allah membangunkan Elia, bangun, makan dan berjalanlah. Di samping kepala Elia terdapat roti bakar coklat keju kacang lengkap dengan menteganya. Saudara, perhatikan baik-baik. Elia yang baru saja mengalami great things,
mengalami 4 hal yang besar. Ketika burung gagak memelihara hidupnya, ketika janda Sarfat memelihara hidupnya, ketika yang mati pun dibangkitkan dan mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi berikutnya Allah tidak menunjukkan kebesarannya dari hal-hal yang besar. Allah menunjukkan dari hal yang kecil, yaitu roti bakar. Jangan hari ini kita melihat Tuhan, kita melihat keberadaan Tuhan, itu dari hal yang great things. Ketika diberkati, ada Tuhan. Pertanyaan saya, ketika tokomu sepi, ada Tuhan enggak? Ketika kita sehat, dipulihkan kesehatannya, mendapat kesembuhan, mukjizat, wah ada Tuhan. Ketika masih sakit, ada Tuhan enggak? Saudara, jangan melihat cara pandang Tuhan hanya kepada God of great things. Tapi Tuhan bisa hadir di dalam small things. Katakan amin. Tidak selalu hal yang besar. Tidak selalu tokomu rame. Tidak selalu omsetmu banyak. Tidak selalu kesehatanmu dipulihkan Tuhan. Di dalam pekerjaan yang sepi pun ada Tuhan. Di dalam sakit kita pun tetap ada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Elia yang dia takut, dia kecewa, dia gentar, dia masuk ke gurun seorang diri. Tapi Tuhan nyatakan, bahkan dari small things, Elia bisa berjalan 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Hanya dengan roti bakar. Saudara makan roti bakar jalan setengah kilo pun lapar lagi. Ini jalan 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Saudaraku, kalau Tuhan menunjukkan hal yang kecil kepada kita, bersyukurlah. Bulan lalu mertua saya lagi sakit 1 bulan, meriang badannya, batuk-batuknya parah karena mertua saya yang laki itu usia 70 tahun. Selisihnya 14 tahun sama mama mertua saya. Saya pulang dari Jakarta Senin habis pelayanan. Landing di Solo jam 5 sore. Perjalanan istri saya ngabarin, papi masuk rumah sakit. Saya langsung ke rumah sakit. Karena anaknya 4, laki perempuan laki yang gede di Bali, yang kecil Jakarta. Sisa 2 anak perempuan, istri saya dan ipar saya. Saya membantu ngurusi karena laki-laki sendiri. Saya daftarkan rumah sakit, mulai dinebul, diberi obat, diberi oksigen, saturasi 84. Nafasnya berat, tidak bisa tidur, akhirnya diberi oksigen. Jam 7 malam masuklah ke dalam sebuah kamar. Saya, mertua perempuan dan mertua laki, bertiga ngobrol. 3 jam. Karena mertua itu memang, ya kita harus sering ngobrol saudara. Supaya tukar pandangan, tukar pikiran. Berbahagialah mertua yang mendapat mantu seperti saya, saudara. Sampai jam 11, kami ngobrol-ngobrol. Dites oksigen saturasinya 97. Masih pakai oksigen, dia bilang begini, ayo pulang, papi sudah sehat. Saya bilang, tidak boleh pulang. Kenapa? Asuransi harus nginep 1 malam. Iya kan Pak, kalau orang asuransi kan harus nginep beda malam. Saya bilang, papi punya asuransi, nginap 1 malam dulu. Yang penting beda malam, supaya nggak bayar gratis. Saya pulang, besok pagi saya bantu check out Bapak Ibu. Jam 8 pagi sudah bingungi. Ayo pulang cepetan, check out, dan check out. Saya urus administrasi, urus pembayaran saudara, karena gratis.
Iseng-iseng nota saya pegang, saya buka di situ ada oksigen 12 jam. Harganya 2 juta. Di tengah-tengah lorong mau ke kamarnya mertua saya baca oksigen 12 jam 2 juta. 1 hari 4 juta, 1 bulan 120 juta. Di situ Tuhan bilang sama di hati saya, bilang begini. Hal yang kecil saja, oksigen yang engkau dan saya hirup, itu 24 jam harganya sitiau. 1 bulan itu, Anda dan saya pribadi lepas pribadi dikasih duit Tuhan pek jitiau. Kita kembalikan Tuhan capteo, masih minus Bapak Ibu. 120 juta untuk bernafas dengan oksigen. Maka bersyukurlah kalau hari ini Anda nafas tidak bayar. Karena small thing Tuhan pelihara, dengan oksigen pun dia bisa pelihara hidup kita. Katakan amin saudaraku. Itu hal yang kecil yang tidak terlihat. Maaf, Bapak Ibu tahu kentut? Teman saya mengalami sakit, nggak bisa kentut seminggu. Tahu Pak, dibawa rumah sakit, berapa bayarnya? Gotiau. Untuk maaf kentut, duit 5 juta. Makanya kalau Anda malam-malam suamimu sering kentut, bersyukur hemat gotiau Pak Bu. Jangan kalau lagi, kamu kentut. Ingat, dut gotiau, dut cap tio. Dut cap gotiau Bapak Ibu. Loh ini bener loh Pak. Anda bisa maaf ya, kentut itu suatu anugerah Tuhan. Katakan amin dulu. Ya tapi jaga kentut di gereja jangan Bapak Ibu ya. Kentut tuh gotiau. Apalagi tidur. Teman kita kalau mau tidur 1 hari minum obat tidur habis duit cetiau 1 juta. 1 bulan buat tidur 30 juta. Berbahagialah kalau Anda dan saya walaupun hidup sengsara, kalau kepala taruh di bantal, bersyukur. Ada amin gak saudaraku? Itu hal yang kecil loh Tuhan kasihkan pada hidup kita hari ini. Stres, nangis, berduka cita, gak bisa bahagia, tertekan. Kalau kita masih bisa tidur, menikmati tidur kita, bersyukur. Tuhan tidak hanya di dalam hal-hal yang besar. Tuhan juga ada di dalam hal-hal yang kecil dalam hidup kita hari ini. Tuhan tunjukkan kepada Elia. Bukan burung gagak, bukan kehidupan yang mati, bukan sandal sarfat, bukan peperangan rohani. Tapi sebuah roti bakar. Tuhan pun hadir di situ. Poin yang ketiga. Yaitu God of nothing. Yang pertama God of great things, yang kedua God of small things, yang ketiga adalah God of nothing. Tuhan dari ketidak ada apa-apapun. Tuhan tunjukkan kepada Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. 40 hari setelah berjalan saudaraku, masuklah Elia di sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada Elia demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu,
mendahului Tuhan. Tetapi, apa saudara? Tetapi apa? Tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi apa? Tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tuhan sedang menunjukkan kepada Elia, kalau kamu berharap great things, berharap small things, Tuhan tunjukkan great things yang hebat. Tapi maaf, Tuhan tidak ada dalam hidup itu. Apa artinya hari ini? Bapak Ibu, mau great things, mau small things, mau nothings, pastikan ada Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Tidak ada kesembuhan, pastikan ada Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada berkat, pastikan ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan menunjukkan sebuah gambaran. Kalau manusia hanya melihat Tuhan dari great things, maaf, Tuhan walaupun dia bisa lakukan, tapi Tuhan tidak selalu ada di dalam great things. Tuhan tidak selalu ada dalam great things yang kita terima hari ini. Banyak orang diberkati Tuhan, tapi dia meninggalkan Tuhan. Banyak orang sembuh karena sakitnya disembuhkan Tuhan, tapi dia lupa sama Tuhan. Tidak selalu great things Tuhan itu ada. Tidak selalu small thing Tuhan itu ada. Pastikan hari ini saudara, apapun setiap kehidupan kita, pastikan Tuhan ada di hidup Anda dan saya. Katakan amin. Kalau manusia hanya great things, dan great things, Tuhan kasih tahu, belum tentu ada Tuhan di situ. Kalau hari ini kita masih susah dalam hidup, kita susah dalam bekerja, kita bergumul dalam kesehatan kita, bukan berarti tidak ada Tuhan. Di situ pun masih ada Tuhan. Katakan amin. Di tengah penderitaanmu bukan berarti tidak ada Tuhan. Tuhan tetap ada di situ. Perhatikan ayat yang ke-12. Setelah gempa, setelah angin, setelah api. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ini kunci di poin yang ketiga. God of nothing. Ketika tidak ada Tuhan di great things, enggak ada Tuhan di small things, Tuhan tunjukkan nothing pun aku ada. Bapak Ibu, sepoi-sepoi basah itu menggunakan bahasa asli adalah kau demama daga. Kau demama daga. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya walaupun tidak terlihat, tapi kasihnya selalu ada bagi anak-anaknya. Digunakan bahasa Inggris itu begini, gentle whisper, soft whisper. Artinya apa? Desahan seorang mama kepada anaknya. Kira-kira begini, Tuhan, api yang besar kamu tidak ada, gimana Tuhan? Tuhan jawabnya begini. Itu arti kata sepoi-sepoi basah. Kau demama daga. Tuhan tidak menunjukkan kebesarannya, tapi kasih Tuhan selalu ada buat Anda dan saya. Seperti seorang ibu. Kau demama daga. Mungkin hari ini engkau sedang sakit dan engkau belum sembuhkan Tuhan. Belum ada kesembuhan, tapi ingat, nothing pun tetap ada Tuhan. Cari uang sulit, banyak sekali yang perlu kita kerjakan. Mungkin belum ada yang namanya diberkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi ingat, nothing pun tetap ada Tuhan. Bapak Ibu, setelah itu Elia ditanya Tuhan, apa kerjamu di sini? Jawabnya sama, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan.
Tapi Elia bangkit berdiri, Elia berjalan ke Damsyik. Dan pada akhir hidup Elia diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Karena cara pandang Elia yang tadinya hanya great things, Tuhan tunjukkan di small things dengan sebuah roti bakar. Dan Tuhan tunjukkan hal di nothing. Tapi tetap ada Tuhan di situ. Hidup kita susah, hidup kita banyak pergumulan, pastikan ada Tuhan. Gereja mungkin banyak kuantitinya, pastikan ada Tuhan. Gereja sedikit pun pastikan ada Tuhan, katakan amin. Yang punya, yang kita miliki hari ini saudaraku, pastikan ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Buat apa great things yang kita suka, kita senang great things, Tuhan gak ada di situ. Api yang besar, angin yang hebat, gempa yang hebat, Tuhan gak ada di situ. Hari ini rubahlah cara pandang kita. Melihat Tuhan bukan hanya great things. Melihat Tuhan bukan hanya small things. Tapi nothing happens pun tetap kita boleh percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita itu melihat hanya dengan hal-hal yang besar. Buat apa harta dunia kita miliki, itu kata Matius. Tapi hati kita dan roh kita binasa. Di situ mulai saya merenungkan firman Tuhan. Hari demi hari saya jalani bersama dengan Tuhan. Mau great, mau small, mau nothing pun. Tuhan, jangan jauhkan rohmu daripada hidupku. Saudaraku, tetap maju. Tetap jalan hidup ini. Jangan mudah menyerah. Jangan memandang Tuhan hanya great things. Tapi nothing pun tetap ada Tuhan dalam hidup kita. Small thing pun tetap ada Tuhan dalam hidup kita. Selama ada Tuhan, aku tidak akan pernah takut. The God of everything. Tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berkata. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita katakan. Dan selalu menolongku.
Keberadaan Tuhan tidak selalu dinyatakan dari greeting saja. Keberadaan Tuhan tidak selalu dinyatakan dari mujizat yang akan kita terima. Keberadaan Tuhan tidak hanya ditentukan dari berkat yang akan kita terima. Tapi ada saatnya small thing pun Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada saatnya nothing sekalipun Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan memandang keberadaan Tuhan hanya greeting saja. Tapi kita lupa melihat small things, bahkan nothing pun Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudaraku, Elia melihat greetings, burung gagak, janda Sarfat, anak yang mati dilahirkan, bahkan Nabi Baal dikalahkan. Tapi Tuhan menunjukkan dengan small thing, roti bakar di sebelah kepala Elia. Tidak sebanding dengan 4 greetings yang Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa small things kehidupan kita itu pun ada Tuhan. Bahkan ketika api, gempa, dan angin sakal datang. Itukah yang kau mau, Elia? Hal yang besar, hal yang menakjubkan, hal yang spektakuler. Tapi sorry Elia, aku tidak ada di situ. Akhirnya datanglah kau demam daga. Gentle whisper datang kepada Elia. Bukan berarti Tuhan tidak ada, Bapak Ibu. Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita sekalipun nothing's happen. Sekalipun small things happen. Sekalipun kau belum disembuhkan oleh Tuhan. Sekalipun berkat belum kita terima. Percayalah, Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan di situ, saudaraku. Jangan pernah gentar lagi. Mantapkan imanmu. Yakinlah Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Hari ini, sekalipun tidak terjadi apapun, Tuhan, yang penting rohmu selalu ada dalam hidup kami. Yang menuntun kami setiap saat. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan selalu menolong hidupku. Tuhan selalu menolongku. Mari lebih sungguh lagi. Ungkapkan imanmu. Nyatakan lagu ini dengan penuh doamu. Selalu menjagaku hari ini. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lagi Bapak Ibu.
Katakan seumur hidupku, seumur hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin hari ini Tuhan ada di setiap musim kehidupan kami. Baik great things, baik small things, nothing happens pun. Kami tetap percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi. Dari hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka boleh mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Engkau. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun, tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa setiap persembahan dari umat-Mu, Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Firman-Nya mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput umatnya, menjemput gerejanya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini firman kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit